Soul Land 2 Chapter 484. Long Xiaoyao tertawa ringan dan berkata, "Baiklah, izinkan aku juga memberitahumu bahwa elemen kegelapan beracun dalam belati ini tidak bisa dilawan bahkan oleh Ultimate Ice milikmu. Tentu saja, mari kita tidak membicarakannya." Tubuhnya bertipe ringan. "Aku takut dia akan kehilangan separuh hidupnya saat dia ditusuk. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk dipertimbangkan. Setelah itu, permainan kami akan dimulai." Petik 2. Kuo Yuhao. "Jangan!" teriak Tang Wutong. Dia juga menyadari pada saat ini bahwa dia telah pulih dari kemampuannya untuk berbicara. Kuo Yuhao mengabaikannya dan perlahan menekuk pinggangnya. Dia mengambil belati dari tanah. Belati itu mulus. Gagang dan bilahnya tampaknya diukir dari potongan logam yang sama. Saat dipegang, belati itu terasa sedingin es, dan elemen kegelapan di dalamnya bukan sesuatu yang diraih Huo Yuhao. "Kaisar Naga Douluo, akankah kamu melakukan semua yang kamu janjikan?" Huo Yuhao menegakkan punggungnya. Meskipun dia sangat pucat, darah keluar dari hidung dan mulutnya, dan tampak agak mantap sekarang, punggungnya masih sangat lurus. Dia seperti lembing ketika dia berdiri di tempatnya. Saat dia menghadapi Long Xiaoyao, dia bahkan tidak repot-repot menyebutnya sebagai penatua. Dalam hatinya, Long Xiaoyao tidak cocok untuk istilah itu sama sekali. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, "Mengingat identitas saya, apakah Anda pikir saya perlu menipu orang seperti Anda?" Kuo Yuhao tertawa dingin. "Mengingat identitasmu, Anda bahkan menggunakan seorang gadis untuk mengancam saya. Apalagi yang tidak bisa Anda lakukan. Sangat memalukan bagi guruku bahwa dia pernah memiliki status yang sama denganmu." Petik 2. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah. "Lidah setajam silet yang kamu miliki. Kamu tidak punya pilihan. Game kami akan segera dimulai." Petik 2. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat lengan yang memegang belati. Dia mengarahkan pisau ke Tang Wutong. Setelah Tang Wutong berteriak, dia tidak lagi mengeluarkan suara. Dia hanya menyaksikan Huo Yuhao diam-diam. Pada saat ini, keduanya tidak punya pilihan. Dia hanya ingin melihat bagaimana Huo Yuhao akan menghadapi permainan kematian seperti itu. Dia tahu bahwa dia sekarang menjadi alat dalam permainan mereka. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan bisa memengaruhi persidangan. Ekspresi Long Xiaoyao berubah, dan dia berteriak, "1." Huo Yuhao pindah. Dia tidak ragu sama sekali. Bilah pendek di depannya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menusuknya ke perutnya. "Ah!" Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi berteriak. Namun, ekspresi Huo Yuhao sangat tenang. Seolah-olah belati itu tidak menusuknya sama sekali. Saat belati sedingin es menembus dagingnya, dia hanya merasakan hawa dingin di perutnya. Itu seperti kekuatan aneh yang mati-matian menyedot energi hidupnya. Tapi rasa sakitnya tidak seburuk itu. Hanya ada sensasi mati rasa yang lebih kuat dan lebih tidak nyaman. Seperti tendon telah patah. Meski begitu, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang sangat normal. "Oh, saya lupa. Saya perlu menambahkan aturan lain." Long Xiaoyao masih tersenyum. Ada ekspresi aneh di wajahnya sekarang. "Belati itu masih ada di udara. Apakah Anda mengingkari janji Anda?" Kuo Yuhao bertanya dengan dingin. "Tentu saja tidak." Long Xiaoyao tersenyum saat berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa setiap tusukan perlu memiliki 2 lubang." Wajah Huo Yuhao menjadi dingin. Tang Wutong berusaha berjuang. Namun, bagaimana dia bisa membebaskan diri dari tangan Ultimate Douluo? Huo Yuhao menatap Long Xiaoyao. "Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan?" Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu saja." "Baik." Huo Yuhao menekan belati yang ada di perutnya. Tiba-tiba, belati masuk lebih dalam ke tubuhnya. Ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Ujung tajam belati mencuat dari punggungnya. Namun, tidak ada darah merembes dari kedua luka. "Baik." Long Xiaoyao juga berteriak, "Tidak heran kau murid Muen. Kamu tangguh. Tapi apa kamu cukup tangguh?" Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin saat dia mencengkeram gagang belati. 2. Long Xiaoyao meraung. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk mencabut belati dari tubuhnya sebelum dengan cepat menusuknya ke sisi lain perutnya. Ketika belati menembus dagingnya, Huo Yuhao tidak membuat terlalu banyak suara. Namun, dia bergetar hebat ketika dia mencabut belati dari tubuhnya.
Dua aliran darah gelap menyembur dari luka-lukanya sebelumnya, sebelum darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. "Yu Hao!" teriak Tang Wutong. Pada saat ini, dia juga menjadi pucat. Dia hanya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi buram di depannya. Namun, citra Huo Yu Hao sangat terpatri dalam benaknya. Dua tusukan. Dia telah menikam dirinya sendiri 2 kali tanpa ragu-ragu. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan sama sekali. 2 tusukan berarti ada 4 luka di tubuhnya saat ini. Long Xiaoyao tertawa. Bagaimana rasanya? Terang bisa membawa kehidupan, tetapi kegelapan bisa melahap kehidupan. Bukankah bagus rasanya merasakan energi kehidupan merembes keluar dari tubuh Anda? Jangan khawatir. Elemen kegelapan di belati saya belum terlalu kuat. Dengan kemampuan dan kekuatan spiritual Anda dapat menangani beberapa tusukan lagi jika Anda cukup tangguh. Tentu saja, dia juga bisa membantumu. Petik 2. Yu Hao, berikan tikaman berikutnya padaku. Tang Wutong tiba-tiba berteriak. Air mata mengalir tak terkendali dari pipinya. Huo Yu Hao tersenyum dan bergumam. "Wutong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah saya?" 3. Long Xiaoyao memotongnya. Lampu hitam menyala dan darah menyembur. Itu adalah tikaman ketiga. Dan ada 6 luka sekarang. "Tidak," Tang Wutong berteriak. Air mata mengalir dari wajahnya. Dia hanya merasa bahwa dia akan menderita gangguan mental. Hatinya sakit. Dan itu membuatnya terengah-engah. Dia mulai gemetaran tak terkendali. "Wutong, ketika aku pertama kali masuk Akademi Shrek, aku baru berumur 11 tahun. Kemudian, saya adalah seorang pria muda yang dipenuhi dengan kebencian. Saya tidak tahu apa-apa. Dengan bimbingan senior tertua dan guru Xiaoya, saya mendapat hak untuk memasuki Akademi Shrek. Sejak saat itu, Akademi Shrek menjadi keluarga saya. Pada awalnya, hidup sangat pahit. Saya berkultivasi setiap hari. Saya tahu bahwa saya kurang berbakat daripada yang lain. Inilah sebabnya saya perlu melakukan lebih banyak upaya daripada orang lain. Aku punya teman sekamar saat itu yang aneh bersih, tetapi juga sangat malas. Dia tidak pernah membersihkan kamar. Saya yang membersihkan kamar. Dia sangat berbakat. Hampir salah satu yang terbaik di generasi kita. Selain itu, dia sangat tampan. Dan kemampuannya hebat. Ketika pertama kali memasuki akademi, ia menjadi pusat perhatian. Namanya Wang Dong. Petik 2. Mendengar cerita Huo Yu Hao, Tang Wutong tampak sedikit bingung. Dan ada tatapan buram di matanya. 4. Tidak. Dia segera tersentak bangun dari keadaan pikirannya yang kabur. Lampu hitam menyala. Dan tusukan keempat mendarat. Ada 8 luka sekarang. Tusukan ketiga ada di tengah perutnya. Tusukan keempat ada di sebelah kiri ususnya. Suara Huo Yu Hao terdengar agak lemah. Kemejanya sudah diwarnai hitam dari darahnya. Namun, dia masih menatap Tang Wutong. Dia bukan Wang Donger, tapi dia terlihat identik dengannya. Huo Yu Hao tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Dia bahkan merasa bahagia. Bahkan jika dia meninggal, dia masih bisa menyaksikan gadis favoritnya hidup. Sepertinya itu tidak begitu menyedihkan. Ketika Wang Dong dan saya pertama kali memulai, kami memiliki semacam konfrontasi. Tapi kami menjadi teman setelah kami menghadiri akademi bersama. Saya berusaha mengejar dia. Tiba-tiba, suatu hari, tanpa disadari kami menemukan bahwa jiwa bela diri kami sangat cocok. Karena itu, kami pergi ke hutan belantara untuk menguji berbagai hal. Kami tidak berharap jiwa bela diri kami bergabung bersama, dan kami dapat melepaskan keterampilan fusi. Hanya saja kami masih sangat lemah saat itu. Setelah melepaskan satu keterampilan fusi, kekuatan jiwa kita akan terkuras. Ketika kami pingsan karena kelelahan, biasanya kami akan terlambat ke sekolah pada hari berikutnya, dan kami dihukum bersama. Petik 2. Saat dia berbicara, ekspresi Huo Yu Hao menjadi lebih lembut. Segala sesuatu di masa lalu diputar ulang dalam benaknya. Setelah itu, kami terpilih untuk bersaing dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan yang pertama karena kinerja kami yang mengesankan. Kami adalah anggota cadangan. Hanya saja kami tidak berharap beberapa senior kami akan terluka oleh Tuan Roh Jahat, dan mereka harus mundur. Kami menggantinya sebagai anggota pasukan yang kompetitif. Itu sangat sulit saat itu. Namun, kami ambisius. Kami bekerja keras dan menghadapi lawan kami dengan kemampuan terbaik kami.
Kami melakukan keajaiban demi keajaiban, mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Akhirnya, kami membela kemuliaan Shrek. Kami memenangkan turnamen untuk Shrek. Kami kemudian diberi gelar Shrek Seven Monsters. Itu adalah salah satu kemuliaan terbesar dalam hidup saya. Petik 2. 5. Cahaya hitam menyala, dan belati menusuk lagi. Itu adalah sisi lain dari usus Huo Yuhao. Luka ke-10 telah ditimbulkan. Kali ini, Tang Wutong tidak berteriak. Dia tampaknya benar-benar tenggelam dalam kisah Huo Yuhao, dan lupa situasi apa yang sedang mereka alami. Setelah itu, kami berkumpul lagi dan mengalami banyak hal bersama. Suatu hari, Akademi mengadakan sesi perjodohan untuk para murid dari halaman dalam. Hanya mereka yang dari halaman dalam yang dapat berpartisipasi, sehingga siswa pria dan wanita dapat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kesukaan mereka kepada seseorang. Semua orang biasanya sangat sibuk dengan kultivasi mereka, dan mereka juga sangat pemalu. Kencan Buta Dewa Laut adalah kesempatan terbaik kami. Saya juga bergabung di bawah tekanan teman sebaya. Petik 2. Siapa yang tahu bahwa aku akan bertemu dengannya selama Kencan Buta? Dia memiliki rambut panjang, biru kebiruan, dan benar-benar menggairahkan. Dia tampak identik dengan Wang Dong. Saya masih berpikir bahwa dia adalah saudara perempuan Wang Dong. Namun, saya tidak pernah berharap Wang Dong benar-benar menjadi Wang Donger. Dia selalu berada di sisiku, tapi bodohnya aku tidak mengetahuinya. Dia menyebutku bodoh. Bukankah dia benar? Namun, saya bersedia menjadi bodohnya seumur hidup. Secara alami, kami berkumpul. Saya sangat menyukainya. Semua yang terjadi di masa lalu terulang kembali dalam pikiran saya. Bahkan dalam mimpiku, aku tidak berharap untuk bertemu dengan dewiku. Ya, dia adalah dewi saya. Wutong, kamu bukan orang pertama yang terlihat seperti dia. Ada seorang gadis lain yang tampak persis seperti dia. Gadis itu bernama Wang Qiwer. Saya bertemu dengannya sebelum dan sesudah Kencan Buta. Kemudian, saya bahkan berpikir bahwa mereka adalah orang yang sama. Baru setelah itu saya menyadari bahwa mereka berbeda. Petik 2. Aku suka Donger. Tapi Qiwer perlahan-lahan berjalan ke duniaku. Dia membantu saya dan menyelamatkan saya. Lebih aneh lagi, dia bahkan bisa membentuk skill fusion denganku. Namun, saya hanya memiliki Donger di hati saya. Petik 2. 6. Suara Long Xiaoyao melunak sedikit, tetapi dia terus berteriak. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menikam dirinya sendiri. Cahaya hitam menyala sekali lagi. Itu adalah tikaman ke-6. Dan sekarang ada 12 luka. Tubuhnya bergetar ketika tusukan ini mendarat. Dia juga terhuyung mundur 2 langkah. Tanah ditutupi dengan darah hitam. Wajahnya juga berubah dari putih pucat menjadi emas redup. Seluruh auranya tampaknya ada di sana. Namun tidak ada di sana pada saat yang sama. Bahkan pupilnya mulai memutih. Yuhao, berhenti. Tolong. Saya mohon. Tolong hentikan. Tinggalkan 3 tikaman terakhir untukku. Oke. Tang Wutong sudah terisak-isak tak terkendali. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya seorang pria. Bahkan jika kamu tidak terlihat seperti dia, aku akan tetap melakukannya untukmu. Saya akan melindungi pasangan dan teman saya. Kita adalah teman, bukan? Selesai mendengarkan cerita saya dulu. Saya selalu sangat bermasalah. Saya yakin bahwa saya menyukai Donger. Tetapi saya juga tidak ingin menyakiti Qiwer. Qiwer mulai menyukai saya dari periode waktu yang tidak diketahui. Saya terjepit di antara dia dan Donger. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Akibatnya, segala macam masalah menumpuk. Suatu hari, kami memasuki sebuah tempat yang disebut Lembah Pertanyaan Cinta Yin Yang. Di sana, kami mengalami banyak cobaan. Akhirnya, Donger menyelamatkan saya dengan melakukan bunuh diri. Kemudian, Qiwer mengaku kalah. Namun, Donger tidak berhasil bangun dari koma yang dideritanya dalam proses bunuh diri. Saya pribadi mengirimnya kembali ke rumahnya. Tetapi itu adalah kali terakhir saya melihatnya. Ketika saya kembali lagi, dia sudah pergi. Keluarganya memberitahu saya bahwa dia sudah bangun dari komanya. Benua Douluo sangat luas. Bagaimana saya bisa menemukannya? Tidak lama sebelum kejadian itu, Qiwer meninggal saat menyelamatkan saya dalam sebuah misi. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tidak memiliki Qiwer di dalam hati saya sama sekali? Tidak.
Saya bisa merasakan bahwa dia meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Hanya saja aku tidak bisa membagi hatiku menjadi dua. Saya sudah memberikannya kepada Donger. Inilah sebabnya mengapa Kiwer adalah orang yang paling mengecewakan saya dalam hidup saya. Petik 2. 7. Tangannya terangkat. Dan belati itu menusuk. Kali ini, cahaya hitam melambat sedikit. Itu bukan karena tekad Huo Yuhao telah jatuh. Itu karena tubuhnya sedikit kewalahan karena dia dalam kondisi yang sangat lemah. Tusukan ini terkait erat dengan tusukan ke-6. Mereka berdua lebih jauh ke sisi ususnya. Dia akhirnya pingsan setelah tusukan ini. Dia duduk di tanah. Di genangan darahnya di tanah. Tubuhnya sedikit gemetar. Dan dia membutuhkan tangan yang lain untuk menopang dirinya agar tidak jatuh ke tanah. Anda masih ingat, Wutong. Aku mencoba menuangkan kekuatan jiwaku ke dalam dirimu hari itu. Bahkan, aku menganggapmu sebagai dia, hanya tanpa ingatan. Saya benar-benar berharap bahwa jiwa bela diri kita akan bergabung untuk membuktikan bahwa Anda adalah dia. Tetapi saya gagal. Kekuatan jiwa kita tidak bisa melebur. Sepertinya jiwa bela diri kita tidak cocok. Kemudian, saya menyadari bahwa Anda bukan dia. Anda adalah Tang Wutong. Dia adalah Wang Donger. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Pada saat itu, saya sangat tersiksa. Aku benar-benar berharap kamu adalah dia. Jika itu masalahnya, sekali lagi akan ada cahaya di duniaku. Petik 2. Mata Huo Yuhao sudah benar-benar menjadi abu-abu sekarang. Pupil matanya tampak melebar. Dia akhirnya tidak bisa melihat Tang Wutong dengan jelas lagi. Hanya ada sosok buram, biru muda di depannya. Awalnya saya punya dua keinginan dalam hidup saya. Harapan pertama saya adalah untuk membalas ibuku. Namun, itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan saya menyadari bahwa kebencian saya berkurang. Ibuku tidak ingin aku membalasnya. Lebih jauh, saya tidak bisa melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa. Harapan saya yang lain adalah untuk bersama dengan Donger. Untuk hidup bersama dengannya. Untuk menikahinya dan punya beberapa anak. Untuk menemani anak-anak saya setiap hari. Itu saja yang saya inginkan. Saat dia berhenti di sana, air mata Huo Yuhao sudah mengalir dari matanya. Dia tampak melihat dirinya dan Wang Donger bersama-sama. Dan anak-anak mereka berlari tidak jauh dari mereka. Tang Wutong linglung saat dia menatapnya. Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam kisah tragisnya. 8. Suara Long Xiaoyao tiba-tiba berubah dingin dan kaku. Huo Yuhao mencabut belati hitam lagi. Tetapi ketika dia menusuk dirinya sendiri sekali lagi, dia jelas kehilangan kekuatannya. Dia menusuk dada kanannya. Tetapi belati itu menyapu tulang rusuknya. Dia harus mengerahkan kekuatan 2 kali sebelum menusuk tubuhnya. Saat ini, mata Tang Wutong sudah berubah kosong. Dia bahkan tidak repot-repot mencoba menghentikannya lagi. Suara Huo Yuhao menjadi semakin lemah. Itu bergetar. Dan dia tergagap. Wutong, jika kamu melihat seseorang yang terlihat identik denganmu di masa depan, dia mungkin hanya dongerku. Tolong jaga dia. Tapi jangan katakan padanya tentang segala sesuatu di antara kita. Sebenarnya, itu baik jika dia melupakanku. Saya terlalu banyak beban. Mungkin dia akan lebih bahagia tanpa aku. Aku bahagia selama dia bahagia. Penatua Long, saya harap Anda tetap setia pada kata-kata Anda. Jangan membuatnya sulit baginya. Biarkan dia pergi. 9. Petik 2. Huo Yuhao meneriakkan nomor terakhirnya sendiri. Matanya tiba-tiba bersinar. Dan bahkan ada jejak cahaya aneh yang menyinari tubuhnya. Dia mencabut belati hitam dan menikamnya ke hatinya. Dia ingat semua yang terjadi antara dia dan Donger. Bukankah itu melegakan baginya? Saat ini, dia hanya ingin bebas. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Ditian tidak bisa melakukannya. Ini karena tidak ada rasa bahaya di hatinya. Semuanya dilakukan dengan sukarela. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia merasa sangat lelah. Ada ekspresi pahit di wajahnya sekarang. Maaf, rekan saya. Saya hanya bisa mengabaikan tanggung jawab saya dengan cara ini. Saya tidak takut mati. Kematian bagiku seperti rumah. Donger telah melupakan saya. Kiwer meninggal karena saya. Dan saya tidak ingin membalas dendam lagi. The Snow Empress, Ice Empress, dan Star Anise semuanya memiliki asal-usul manifold Ice Essence yang beraneka ragam.
Mereka dapat membantu orang lain untuk meningkatkan dan menjadi dewa. Segalanya tampak sempurna. Saya akhirnya bisa meninggalkan dunia ini. Saya ingin menemukan ibu saya. Karena kejernihan terminalnya, tusukan terakhir Huo Yuhao lebih kuat dari 8 tusukan sebelumnya. Tidak peduli sekuat apa dia tidak akan pernah bisa bertahan begitu belati ini menusuk ke dalam hatinya. Tang Wutong runtuh sepenuhnya ketika dia menusuk dirinya lagi, kehilangan kesadaran. Belati tajam menusuk dagingnya dan menembusnya. Dia memiliki 18 luka di tubuhnya sekarang. Kesadaran Huo Yuhao kabur. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena jatuh kembali. Namun, ada senyum di wajahnya. Itu adalah senyum kebebasan dan kelegaan. Di dunia ini, tidak ada yang dia rindukan lagi. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Karena waktunya sudah habis. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Long Xiaoyao menempatkan Tang Wutong yang tidak sadar di tanah. Dia mengungkapkan ekspresi berat di wajahnya yang dingin dan terlihat tua. Sungguh pemuda yang bersemangat. Dia menghela nafas sedikit dan mengambil langkah sebelum datang ke sisi Huo Yuhao. Dia perlahan berjongkok dan meraih belati hitam di dadanya sebelum menariknya keluar. Huo Yuhao berbaring di sana tanpa bergerak. Energi hidupnya sepertinya telah menghilang. Mata Long Xiaoyao tiba-tiba menjadi cerah. Lingkungan mereka menjadi gelap dan sunyi sekali lagi. Bahkan darah di tubuh Huo Yuhao berhenti mengalir. Di dunia yang sunyi dan gelap ini, dia adalah satu-satunya yang bisa bergerak. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekannya di dada Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas melihat garis-garis hitam memudar dari 18 luka di tubuh Huo Yuhao. Dalam hitungan detik, luka-luka itu sudah tertutup warna merah. Cahaya melintas di tangan Long Xiaoyao, dan sebuah manik putih muncul di telapak tangannya. Dia menekankan tangannya yang lain ke dada Huo Yuhao, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menaruh manik-manik itu di mulut Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan semua ini, dia membungkuk dan membawa Huo Yuhao pergi ke tempat yang lebih bersih, di mana dia menanggalkan kemeja berlumuran darah dari tubuhnya. Huo Yuhao berhenti kehilangan darah karena efek pembekuan dari domain yang sunyi dan gelap. Namun, ketika tubuhnya benar-benar telanjang, lukanya dipamerkan untuk dilihat Kaisar Naga Douluo. Senyum muncul di wajah Long Xiaoyao. Jika bukan karena fakta bahwa pil naga ini mengharuskan Anda untuk tidak memiliki perlawanan, dan bahwa Anda harus berada dalam kondisi terlemah mutlak Anda, mengapa saya membuat Anda mengalami begitu banyak rasa sakit? Hai, sejujurnya, aku tergerak olehmu sebelumnya, dan hampir tidak bisa menumpangkan tangan kepadamu. Hanya saja Muen membuatku melakukan ini. Faktanya, Anda tidak akan memerlukan pil naga ini jika Anda tidak berkembang dengan cepat. Namun, waktunya sepertinya tepat sekarang. Saya tidak bisa menghentikan Sishui. Saya akan menyerahkan tanggung jawab untuk menolak gereja Roh Kudus kepada Anda. Anak muda, Anda harus melakukan yang terbaik. Petik 2. Saat dia berbicara, Long Xiaoyao menggerakkan tangannya dan memutar tubuh Huo Yuhao terus-menerus. Luka-lukanya cepat dijahit, namun, dia masih sangat pucat karena kehilangan begitu banyak darah. Namun, pada saat inilah lapisan cahaya keemasan suram datang dari pil naga di mulutnya. Lingkaran emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Xiaoyao juga membawa Tang Wutong dan menempatkannya di sampingnya. Senyum di wajahnya meningkat. Adegan yang menyentuh. Jika wanita muda seperti itu tidak jatuh cinta padanya, itu akan sangat aneh. Pria muda ini sangat bodoh. Kecuali ada anak kembar. Bagaimana Anda dapat menemukan dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Tentunya tidak ada singa emas tiga mata kedua, kan? Petik 2. Jika Huo Yuhao masih hidup, dia hampir pasti akan terkejut dengan kata-kata Long Xiaoyao. Tampaknya Kaisar Naga Douluo sangat menyadari masalahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Sun Moon Empire, Radiant City, Imperial Palace. Su Tianran dengan tenang duduk di kursi yang didekorasi dengan semua jenis harta dan batu delima. Tidak jauh di depannya, Juzi berlutut dengan satu lutut di tanah dan kepalanya menunduk. Dari samping, jelas bahwa dia tampak sedikit pucat. Bangun, itu bukan sepenuhnya salahmu. Su Tianran melambai padanya. Juzi menunduk dan berkata, Yang mulia, ini kesalahan saya. Jika saya lebih waspada,
kami tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Kami kehilangan tentara dan sumber daya kali ini. Silakan menghukum saya, Yang Mulia. Petik 2. Su Tianran berdiri dan berjalan di depan Juzi, mengangkatnya. Dia dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata, "Baiklah, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Siapa yang mengira binatang buas di ekstrim North tiba-tiba berubah menjadi kejam? Menurut apa yang Anda sebutkan, setidaknya ada 2 binatang buas yang menyerang Anda. Mereka kemungkinan adalah 2 dari 3 Raja Surgawi dari ekstrim North. Sudah tidak mudah bagimu untuk melarikan diri. Kondisi di ekstrim North sangat ketat, tidak seperti tempat lain. Itu terlalu keras. Itu adalah tempat yang mendukung binatang-binatang jiwa berjenis es itu. Sepertinya kita membuat langkah strategis yang salah kali ini, dan mengabaikan aspek penting seperti itu." Petik 2. Juzi terus menurunkan kepalanya dan berkata, "Aku bersalah." Su Tianran menarik tangannya dan berjalan ke sisinya, duduk bersamanya. "Apa kejahatannya? Selama setahun terakhir, Anda telah memberikan segalanya untuk saya dan kekaisaran. Anda menjadi lebih kurus. Anda telah berkontribusi begitu banyak ke kekaisaran dan telah naik dengan cepat di militer. Anda dikenal sebagai warrior queen dari militer kami. Apa nilai kesalahan tunggal itu? Tidak ada yang selalu menang. Ketika kita sepenuhnya menduduki jiwa surgawi dan kerajaan Dowling, aku akan membiarkanmu memerintahkan seluruh militer untuk menghancurkan makhluk-makhluk itu di ekstrim North. Kemudian, semua logam langka akan tetap menjadi milik kita. Dengan semua binatang buas di sekitar, saya tidak percaya kekaisaran Dowling akan bisa mendapatkan apapun juga. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak." Petik 2. Juzi mengangkat kepalanya pada saat ini dan tergerak saat dia berkata, "Yang Mulia, terima kasih telah menyelamatkan saya." Su Tianran tersenyum saat menatapnya. Setelah ini, dia menghela nafas dan berkata, "Situasi di garis depan sangat stabil sekarang. Kami telah mengambil alih sebagian besar kerajaan jiwa surgawi. Namun, pasukan kami sedikit kewalahan karena kekaisaran bintang Luo. Ini terutama benar selama tahap-tahap awal perang, ketika banyak sumber daya kami terkuras, dan kami tidak dapat memasok bala bantuan yang cukup ke garis depan. Saat ini, kami akan mempertahankan status quo dan tidak terburu-buru menyerang lebih jauh. Kalau tidak, kami akan memberikan 3 kerajaan kesempatan jika garis pertempuran kami terlalu padat." Petik 2. Keyakinan Juzi pulih ketika mereka mulai berbicara tentang garis depan. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkomentar, "Meskipun garis pertempuran kita sedikit berlebihan sekarang, wilayah kekaisaran jiwa surgawi yang kita duduki masih cukup stabil. Kamu benar, kita harus lebih menstabilkan situasi di garis depan. Kita harus segera menyingkirkan masalah yang dibawa kerajaan Luo Star dari belakang untuk menyelesaikan dilema. Saya menyarankan agar kami meminta Dewa Kematian Dou Luo untuk menyerang pegunungan Mingdou sekali lagi, setelah kami mengumpulkan sumber daya lebih lanjut. Kami akan dapat mengancam kekaisaran bintang Luo kalau begitu. Hanya ketika kita memperkuat pertahanan kita di pegunungan Mingdou barulah kita bisa terus menyerang tanpa khawatir." Petik 2. Su Tianran tersenyum dan berkata, "Juzi, saya adalah ahli strategi yang cemerlang sekarang. Semua tetua dari militer terkesan oleh Anda. Anda akan mengatur strategi ini. Saya akan memberitahu mereka semua saat kita punya misi." Petik 2. "Ya Yang Mulia, Yang Mulia, izinkan saya untuk pindah besok dan memimpin Legiun Insinyur Jiwa Phoenix untuk membunuh para penguasa jiwa Star Luo Empire. Aku akan membersihkannya dalam waktu secepat mungkin dan memberikan Deat God Dou Luo kesempatan untuk menyerang pegunungan Mingdou." Petik 2. Su Tianran berdiri. Dengan kemajuan teknologi alat jiwa, kaki palsu yang dipakainya memungkinkannya untuk bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Juzi, sementara itu penting. Kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Serahkan pada orang lain. Saya sudah meminta bantuan dari Zhong Liu dari Gereja Roh Kudus. Dewa Kematian Dou Luo memegang benteng di perbatasan. Dia adalah pembawa berita. Star Luo Empire hanya membuat masalah bagi kita. Tidak apa-apa. Mereka tidak dapat mencapai apapun." Petik 2. Juzi tersentuh dan bertanya, "Yang Mulia, apakah Anda memiliki sesuatu yang lain untuk saya lakukan?" Su Tianran mengangguk sedikit dan berkata, "Itu benar. Ada sesuatu yang penting yang perlu Anda lakukan."
Hanya kamu yang bisa melakukannya. Petik 2. Chuzi cepat bangkit dan berlutut di sebelah Su Tianran sebelum berkata, Yang mulia, tolong ajari aku. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan apa saja. Petik 2. Su Tianran mengungkapkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan membungkuk untuk mengangkatnya. Gadis bodoh. Aku sudah bilang berkali-kali bahwa kita sudah menikah sekarang. Anda tidak harus begitu seremonial di depan saya. Mengapa kamu tidak mendengarkan saya? Petik 2. Chuzi menunduk dan dengan lembut berkata, Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi tuanku. Saya hanya pelayan Anda. Hidupku adalah milikmu. Selama kamu membutuhkannya, aku bahkan akan mati untukmu tanpa ragu-ragu. Petik 2. Meskipun Su Tianran adalah seorang anti pahlawan, dia tetap seorang pribadi. Pada tahun-tahun awalnya, adik kandungnya telah mencoba membunuhnya, dan dia hampir mati. Chuzi telah membantunya melarikan diri meskipun dia terluka. Selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak orang kuat di sekitarnya. Namun, dia hanya mempercayai Chuzi. Su Tianran memeluknya. Sudah kubilang bahwa kamu adalah istriku, bukan pelayanku. Seperti itu sekarang, dan akan tetap seperti ini di masa depan. Di masa depan, Anda akan memerintahkan masa. Petik 2. Chuzi dengan lembut bersandar di pundaknya dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Namun, dia benar-benar mendesah dalam hatinya. Yang mulia, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu kepribadian Anda? Jika saya tidak terlihat patuh di depan Anda akan mulai menjadi skeptis. Saya sangat mengerti Anda. Inilah sebabnya saya harus melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Yang mulia, apa yang Anda ingin saya lakukan? Su Tianran menjadi serius dan berkata, ketika Anda pergi kali ini, para pejabat mengajukan petisi untuk sesuatu. Chuzi bertanya, apa yang membuatmu begitu bermasalah? Siapa yang menempatkan Anda di tempat? Aku akan pergi dan, saat dia mengatakan itu, tatapan dingin melintas di matanya. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada hal lain, siapa yang berani mengancam saya? Namun, masalah ini tidak bisa menutup mulut semua orang. Mereka ingin saya menjadi pangeran putra mahkota ketika saya berada di puncak pemerintahan saya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata putra mahkota, Chuzi tidak bisa tidak gemetaran. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Su Tianran. Su Tianran mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Bagaimana saya bisa melahirkan putra mahkota? Sejak saya mengambil alih tahta, Anda adalah satu-satunya permaisuri saya. Selain Anda, saya tidak punya selir lain. Di mata orang lain, saya tampak sangat loyal kepada Anda. Namun, Anda tahu alasan sebenarnya. Petik 2. Chuzi secara alami tahu bahwa Su Tianran steril karena cedera yang dideritanya. Dia tidak membutuhkan selir sama sekali. Di sisi lain, memiliki selir dapat memperburuk keadaan. Hal ini menyangkut martabatnya sebagai seorang kaisar dan sebagai seorang pria. Chuzi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini menyangkut wajah Su Tianran. Su Tianran merenung dan berkata, saat ini, saya perlu punya anak. Itu harus laki-laki untuk menutup mulut semua orang. Bahkan jika tidak, saya pikir mereka tidak akan banyak bicara. Asalkan ada anak kecil. Inilah sebabnya mengapa Anda harus tetap di istana untuk beberapa waktu. Anda masih komandan 3 tentara, tetapi tidak secara pribadi memasuki medan perang sementara. Dukung aku seorang anak terlebih dahulu. Petik 2. Ini, Chuzi sedikit linglung saat dia memandang Su Tianran. Setelah tertegun sesaat, dia merendahkan suaranya dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda ingin kami mengadopsi satu? Su Tianran menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin. Orang-orang tua itu memperhatikan saya. Bagaimana saya bisa mengadopsi dan menyimpan sesuatu dari mereka? Mereka memiliki orang di rumah sakit. Kita tidak bisa mengacaukan ini. Dan harus membuatnya nyata. Anda masih ingat, saya sebutkan bahwa kami tidak dapat membuahi Anda secara buatan. Meskipun saya tidak dapat berbicara dengan siapapun mengenai hal ini, saya masih dapat meminta seorang kerabat untuk menemukan bibit untuk Anda. Anak ini akan menjadi pewarisku. Petik 2.